Saya pastikan hajat itu akan membuat lebih baik apa yang sudah baik yang kita rasakan semua di desa-desa. Ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Indonesia Arena di GBK rame banget. Ribuan orang lalu lalang di sana. Katanya sih ada kumpul-kumpul 20.000 orang. Tapi gerombolan ini bukan sembarangan ya. Yang jelas mereka bukan penonton Coldplay. Apalagi gerombolan supporter yang lagi nonton bola. Bukan. Gerombolan itu adalah para perangkat desa dari hampir seluruh provinsi. Mereka tergabung dalam kumpulan bernama Desa Bersatu. Wajarnya para pemimpin desa se-Indonesia kumpul-kumpul itu untuk merancang masa depan desa. Harusnya kan bikin kongres, rapat kerja, atau hal-hal yang penting. Ini mereka malah deklarasi dukungan ke Prabowo dan Gibran. Emang perangkat desa boleh selatah itu melakukan deklarasi? Bukannya ASN harus netral. Bukannya sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Terus bagaimana ini diusut? Bisa-bisa banyak desa di Indonesia nggak punya pemimpin dong. Ini seperti lagu lama yang dinyanyikan lagi. Mulut-mulut jago kibul di sebelah pasti bilang, ini peristiwa politik di luar masa kampanye dan bukan kecurangan. Dalih dan argumen dari mulut licin itu selalu ada. Tapi, masalahnya, kita harus kembali ke aturan undang-undang. Kita harus tegas berpijak ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di sana jelas hukumnya bahwa perangkat desa dan aparatur sipil negara harus netral. Jelas nggak boleh kampanye dan menguntungkan salah satu paslon. Apalagi deklarasi berjamaah. Itu kelihatan banget melanggar hukum, bos. Makanya, gerombolan orang banyak di GBK itu udah kelewatan. Kejadian ini jelas menambah tinta hitam demokrasi kita. Dan kalau kita cermati, kejadian ini sangat tidak wajar. Soalnya orang Indonesia itu biasanya melanggar hukum tapi masih malu-malu kucing. Tapi ini melanggar konstitusi kok sampai 20.000 perangkat desa dan ASN. Itu bukan cuma borongan tapi melanggar hukum dengan menggerombol satu stadion. Coba mana ada lapas yang bisa langsung muat 20.000 orang. Gerombolan kacau itu apa perlu dihukum ke pulau kosong di tengah lautan misalnya. Susah kalau orang udah bergerak dengan membabi buta. Akal sehat dan hatinya pasti keburu mati. Padahal jauh-jauh hari dari kejadian ini, Bawaslu sudah ngasih peringatan bahwa kepala desa dan perangkatnya harus netral dalam pemilu. Tapi peringatan ini boro-boro didengar. Masuk kuping kiri, jelas keluar kuping kanan. Peringatan Bawaslu dianggap cuma korek kuping aja. Para politikus busuk dan gerombolan yang mau dimobilisasi, jelas keterlaluan. Ya kalau kita mau bongkar satu-satu, hal yang bermasalah itu banyak banget, bos. Coba bayangin, ribuan orang dimobilisasi dari banyak daerah. Ada yang naik bis, naik kereta, atau naik pesawat. Belum biaya nginep di hotel. Pikirin juga ongkosnya sampai uang makan. Ini habis berapa miliar atau mungkin triliun. 20.000 orang, terus semua uangnya itu dari siapa? Jelas para aktornya pasti bukan sembarangan dong. Pasti mereka punya
instrumen, punya alat, dan kekuasaan untuk gerakin ribuan orang. Lapis masalahnya juga ruwet. Kalau kita juga lompat soal administrasi misalnya, itu sebenarnya siapa yang ngeluarin izin acara deklarasi ribuan orang? Terus siapa yang mengamankan acaranya? Nah, anggaplah para aparat keamanan. Terus dasarnya apa mereka ngasih izin begitu saja? Apakah ada aktor besar yang sekaligus mengendalikan izin dan keamanan? Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Nggak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Padahal itu semua adalah hasil keringat dan darah rakyat uangnya. Tapi bisa-bisanya ditunggangi demi para penguasa rakus berperut buncit itu. Ya meski ada penguasa yang kurus ya, ingat loh, nafsu kekuasaan di perutnya juga bisa sama besarnya. Orangnya sih kurus, tapi nafsunya gede. Pertanyaan dari semua ironi ini sederhana. Apakah bangsa kita masuk ke era baru? Bisa jadi kita masuk ke sebuah zaman di mana demokrasi dan kejujuran dicabik-cabik oleh ambisi. Bahkan politisi yang mengencingi kedaulatan hukum masih santai, ketawa-ketiwi. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bersalah. Nasib bangsa kita jelas nggak bisa dianggap enteng, bos. Mau dibuai oleh 2000 video TikTok joget-joget sekalipun, nasib rakyat tetap nggak bisa dipecandain. Nggak ada yang lucu dari cengengesan politik yang licik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Penegak hukum dan rakyat harus segera bangun. Seluruh upaya politik yang busuk harus dibongkar. Pelaku-pelaku kelicikan harus dihukum. Jelas, harus diungkap siapa yang menggerakkan kepala desa dan perangkatnya. Harus diselidiki apakah penggiringan yang sistemik ini memakai fasilitas negara. Kalau iya, 2024 telah diawali dengan tinta hitam yang harus dibersihkan. Salam demokrasi.